kepada kita begitu banyak fasilitas-fasilitas di dunia ini. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita fasilitas mata. Allah berikan kepada kita fasilitas mulut, telinga, tangan dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas ini semua tanpa meminta bayaran kepada kita. Kalau kita mau berpikir, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat bernafas tanpa bayaran. Kalau kita lihat di rumah sakit ada tabung-tabung gas. Ketika orang ini dalam rumah sakit, dia menggunakan tabung itu, nanti akan disuruh bayar. Satu tabung berapa ratus ribu. Kalau kita mau berpikir, kita sudah dari dulu sampai sekarang berapa banyak udara yang kita hirup. Kalau disuruh bayar kita nggak akan mampu. Maka begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Allah berikan nikmat mata. Mata bisa melihat. Kita syukuri. Kalau Allah Subhanahu wa taala ambil nikmat penglihatan ini, maka ketika kita ingin mengembalikannya lagi sangat besar biayanya. Orang operasi mata itu berapa banyak duit dikeluarkan. Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak kenikmatan kepada kita yang harus kita syukuri. Kalau kita ini ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, engkau tidak akan mampu. Maka dan semua kita harus mensyukurinya. Bagaimana di antara mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu caranya dengan kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala adalah salat subuh berjamaah ini. Hadirin semua, alhamdulillah bapak-bapak di sini salat subuh berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fi dzulami bin nuri tami yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan pada waktu yang gelap, bin nuri tami yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadirin semua, di sini kelihatannya ketika di dunia ini bangun malam-malam, gelap-gelap, enak-enak tidur, bangun semata-mata untuk memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semua ini akan menjadi perkara yang membahagiakan kita semua di akhir nanti. Ketika di padang mahsyar orang dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadirin semua, di sini kelihatannya ketika di dunia ini bangun malam-malam, gelap-gelap, enak-enak tidur, bangun semata-mata untuk memenuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semua ini akan menjadi perkara yang membahagiakan kita semua di akhir nanti. Ketika di padang mahsyar orang ini semuanya kesusahan, wajahnya gelap karena kemaksiatan yang dikerjakan di dunia. Maka bapak-bapak di sini wajahnya menjadi terang karena dahulu di dunia berjalan di kegelapan malam menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh berjamaah. Maka perlu kita syukuri. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Hadirin semua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat iman ini adalah nikmat terbesar. Karena apa? Dulu orang-orang banyak berpikir kesuksesan, kejayaan ini terletak pada harta. Ketika dia berpikir seperti itu, maka ini adalah pikiran yang salah. Kalaulah kesuksesan ini diletakkan pada harta, banyaknya harta, maka Qarun adalah orang yang paling sukses. Hartanya begitu banyak. Dia memiliki gudang emas ini, gudang-gudang hartanya. Kunci gudangnya ini dibawa oleh 7 unta, nggak kuat. Saking banyaknya harta dia, bawa kuncinya aja udah banyak, lagi hartanya. Maka dia jadi orang paling terkaya. Tetapi apa hadirin? Dia ini Qarun Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Karena apa? Dia tidak syukur, dia tidak mau beriman kepada nabinya.
Lalu orang berpikir lagi, kesuksesan itu terletak pada jabatan. Kalau saya ini udah jadi pimpinan tertinggi, maka saya sudah sukses. Maka ini juga salah. Kalaulah kesuksesan itu terletak pada jabatan, maka Fir'aun ini paling tinggi sudah surganya. Tapi apa? Fir'aun ini sudah tinggi jabatannya sampai menjadi raja, bahkan dia menjadi Tuhan. Apa? Tingginya jabatan dia ini tidak membuat dia sukses, tetapi dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan Islam. Kalau orang di dunia ini, dia ini zahirnya susah di dunia, kelihatannya susah di dunia, tapi dalam hatinya ada Islam, ada iman, maka dia adalah raja-raja di surga yang sedang mampir di dunia. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini di dunia semata-mata untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka bagaimana kita ini 24 jam kita gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, kerja ini niatnya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, kita kerja mencari nafkah untuk keluarga. Kalau kita niatnya seperti itu, nanti akan mendapatkan pahala. Kita makan, niatnya supaya apa? Supaya kuat beribadah. Nah, ini akan dihitung pahala. Maka seluruh pekerjaan yang kita kerjakan, kita niatkan untuk beribadah. Hadirin semua, kita ini Allah Subhanahu wa taala di dunia Allah perintahkan untuk sholat. Maka kebanyakan manusia ketika Allah perintahkan sholat, dia mengeluh. Sholat 5 waktu, lagi kerja tiba-tiba disuruh sholat, lagi santai tiba-tiba disuruh sholat, lagi enak-enaknya sama keluarga tiba-tiba disuruh sholat, mengeluh dia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia zakat setiap tahunnya. Manusia mengeluh lagi. Mengeluh, ya Allah, saya udah capek-capek kerja setahun, tahu-tahu duitnya disuruh bayar zakat. Mengeluh. Masuk bulan puasa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan berpuasa. Manusia mengeluh lagi, ya Allah, enak-enaknya makan, banyak makanan di rumah, tiba-tiba disuruh puasa. Mengeluh. Maka banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang dikeluhkan oleh manusia. Bagian kecil manusia saja yang tidak mengeluh. Maka hadirin, diibaratkan sebagaimana janin bayi ini dalam kandungan ibunya. Janin ini ketika dalam perut ibunya, Allah Subhanahu wa taala berikan dia makan tuh lewat tali pusarnya, tali plasentanya. Maka perkara yang paling dia cintai itu tali pusarnya itu, si janin ini. Dari situ dia makan, dari situ dia minum, dari situ dia mendapatkan manfaat, kepuasan dia, enak katanya makan minum. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia mata. Maka janin ini mengeluh, ya Allah, untuk apa engkau ciptakan mata ini, ya Allah? Ya, enak katanya makan minum. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia mata. Maka janin ini mengeluh, ya Allah, untuk apa engkau ciptakan mata ini, ya Allah? Di sini gelap. Mau lihat apa di sini, enggak bisa. Dia mengeluh. Allah Subhanahu wa taala ciptakan lagi tangan. Dia mengeluh lagi, janin ini, ya Allah, untuk apa engkau ciptakan tangan ini, ya Allah? Di sini enggak bisa megang apa-apa katanya. Allah ciptakan kaki, ya Allah, buat apa kaki di sini? Di sini enggak ada gunanya kaki ini. Buat jalan kemana? Sempit gini kan. Lalu dia bilang, ya Allah, ini aja tali pusar nih, ya Allah, besarkan katanya. Karena yang paling dicintai itu tali pusarnya itu. Maka hadirin, ketika seorang janin ini Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari rahim ibunya, baru dia tahu apa gunanya mata, apa gunanya tangan, kaki dan lain-lain. Dan perkara yang paling dia cintai, yaitu tali pusarnya itu. Itulah perkara yang pertama kali diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali diputus. Begitulah kita di dunia ini. Kita di dunia mengeluh, ya Allah, untuk apa ini sholat? Untuk apa ini sedekah? Untuk apa ini puasa? Enggak mau. Dia mintanya cuma harta, kedudukan, itu saja yang diminta. Tetapi ketika seorang hamba ini Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari dunia, pindah ke alam kubur,
Baru di sana dia sadar, oh ternyata ini gunanya sholat, ini gunanya puasa, ini gunanya sedekah dan lain-lain. Maka hadirin semuanya, kita yang masih ada di dunia ini, bagaimana kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk beramal sebanyak-banyaknya. Insya Allah hadirin. Lalu hadirin, kita ini di dunia beramal sebanyak-banyaknya itu bagus. Tetapi hubungan baik kita kepada Allah SWT ini juga harus dibarengi dengan hubungan baik kita kepada sesama manusia. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat orang datang dengan membawa banyak pahala. Ketika itu dia datang dengan banyak pahala, lalu pahala sholat dia, puasa dia, sedekah dia dan lain-lain. Lalu ketika di sana, karena hubungan baiknya dengan manusia ini tidak, kamu dulu di dunia pernah menzalimi saya nggak terima, saya tuntut. Akhirnya pahalanya diambil sama orang itu. Datang lagi orang, fulan, kamu di dunia pernah ngambil hak saya nggak terima, saya nuntut. Akhirnya diambil lagi pahalanya. Begitu terus sampai habis pahalanya. Lalu setelah itu masih datang lagi orang, fulan, kamu dulu di dunia pernah menyakiti saya nggak terima, saya mau nuntut katanya. Akhirnya diambil lagi pahalanya. Udah habis pahalanya, akhirnya dibilang pahalanya sudah habis katanya, pahala saya sudah habis. Baru orang itu mengatakan, kalau begitu ambil nih dosa saya katanya. Hadirin inilah, maka bagaimana kita ini memperbaiki hubungan kita baik kepada Allah SWT dan sesama manusia, kita perbaiki. Alhamdulillah hadirin, itulah bagaimana kita ini memperbaiki ibadah kita kepada Allah SWT semuanya. Kita juga menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. InsyaAllah. Alhamdulillah hadirin, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.